Halo, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa fungsi dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Virtual Museum Batik dan Radi. Di sini terdapat menu utama atau lingkungan di menu utama. Ada juga beberapa hiasan. Nah, ini ada beberapa rekor dunia yang telah diraih oleh Museum Batik dan Radi. Oke, di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu tour, yang kedua tentang aplikasi, yang ketiga menu keluar, yang keempat menu sound, button sound off dan on, dan yang terakhir ada menu petunjuk penggunaan aplikasi. Kita coba ke petunjuk penggunaan aplikasi. Ini ada bantuan. Jadi ini cara menggunakan virtual reality Oculus Quest 2 ini. Ada beberapa petunjuk, bisa kita baca sendiri. Lalu ada tentang aplikasi. Nah, ini tentang aplikasi saya yang buat sendiri. Ini ada sejarah singkat aplikasi dan deskripsi aplikasi. Oke. Nah, ini ada tombol suara. Jadi jika kita tekan, maka background musik yang ada dalam aplikasi ini akan mati. Misal, nah ini sudah mati. Jika kita tekan lagi, maka akan menyala. Oke. Ini untuk tombol keluar aplikasi. Lanjut langsung saja kita ke mulai tour. Nah, di sini kita memasuki ruangan pertama, yaitu ruangan batik Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ini bisa kita lihat. Ini di atas ada beberapa raja dari Keraton Kasunanan. Lalu ini ada beberapa contoh dari batik asli Solo atau batik asli Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, dan di sini kita juga bisa membaca filosofi batik. Ini ada tulisan sentuh di sini untuk membaca filosofi batik. Jadi kita sentuh di sini, maka akan muncul filosofi batik dari Dodot Ageng Parangbarong. Nah, jadi tujuan saya menggunakan tangan untuk menyentuh ini dan muncul suatu pop-up agar virtual museum batik ini bisa imersif. Jadi seakan-akan kita berinteraksi dengan museum langsung seperti ini. Kita ada tangan, jadi kita sentuh, ada filosofinya. Selanjutnya batik Satria Manah kita sentuh, muncul filosofi atau penjelasan dari batik tersebut. Nah, kurang lebih semua fitur di sini sama. Jadi ada beberapa batik asli dari Keraton Kasunanan. Kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ruangan kedua ini merupakan ruangan batik Puro Mangkunegaran. Nah, ini ada beberapa keris. Ini bisa kita pegang. Nah, caranya gimana? Kita dekatkan, lalu kita tekan tombol pegang. Nah, ini bisa kita pegang. Oke, bisa pakai tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, ini bisa kita pegang. Nah, dan bisa kita lepaskan kembali. Kita letakkan. Nah, ini bisa kita letakkan kembali. Oke. Dan di ruangan kedua ini ada beberapa batik asli dari Puro Mangkunegaran. Contohnya di sini. Batik Parang Barong Mangkunegaran. Kita coba sentuh. Nah, muncul semacam filosofi. Jadi batik ini hanya boleh dikenakan Adipati Mangkunegaran dan Permaisuri. Misalkan batik Parang Cantel. Apakah filosofinya? Nah, batik yang bisa digunakan setelah gadis mendapat datang bulan atau haid yang pertama dengan harapan segera kecandal dengan jodohnya. Jadi seperti itu kurang lebih semua fiturnya saya buat sedemikian rupa. Nah, lalu di sini ada semacam tombol proses membatik. Nah, ini merupakan video proses membatik dari awal sampai akhir. Kita coba klik. Kita play. Ini adalah ruangan yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam membatik. Di sini ada beberapa contoh macam kain-kain mori. Lalu di sini ada kembali ke menu utama. Kita lanjut ke menu utama. Saya Ahmad Khalid Al-Ghafari selaku Kepala Biro Kemahasiswaan di WMS. Aplikasi yang dibuat oleh salah satu mahasiswa WMS luar biasa tentang virtual reality museum batik. Jadi bagaimana ketika kita memanfaatkan teknologi metaverse ini kita bisa menjelajah dunia lain dengan tidak
perlu pergi kemana-mana. Ini tentu sangat luar biasa, apalagi ada nilai edukasi. Batik sebagai unggulan dari Indonesia ini bisa dipahami dengan tanpa kita harus ke museum, tapi dengan langsung melihat secara real, ya, interaksinya secara real, tentu ini sangat bermanfaat dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan metaverse yang merupakan teknologi masa depan. Halo, saya Arif Setiawan, Ketua Prodi Pendidikan Teknik Informatika, FKIP UMS. Kesan pertama setelah saya mencoba, saya itu merasa takjub karena saya bisa merasa berada di ruangan tersebut, saya bisa berjalan-jalan, kemudian saya juga bisa memegang batiknya, dan saya juga bisa mengetahui sejarah dari kain batik tersebut. Hal ini selaras dengan tren teknologi sekarang, yaitu tren teknologi dunia metaverse. Saya Dias Aziz Pramudita, saya Sekprodi dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, memberikan tanggapan dan juga apresiasi luar biasa kepada tim pengembang aplikasi virtual reality Museum Batik, yang mana untuk mengejar era metaverse saat ini, pengembangan virtual reality itu perlu diberikan perhatian yang lebih. Karena di sisi lain pengguna juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih nyata. Jadi seolah-olah bisa mengetahui, seolah-olah bisa masuk ke dalam museum. Oh, ternyata di sini ada budaya-budaya seperti ini, bahkan batik seluruh Indonesia bisa dilihat hanya dalam sebuah tools seperti Oculus Quest ataupun VR Box. Halo, saya Gigi. Saya telah mencoba produk dari Mas Awangga tentang virtual reality di Museum Perikanan Hadi, dan menurut saya itu sangat bagus sekali. Bisa merasakan langsung, memegang dan mencari tahu tentang apa sih makna batik di situ, dengan lihat polanya langsung, baik itu dengan Solo dan Yogyakarta. Itu juga menambah keinginan secara langsung nantinya setelah mencoba itu untuk berkunjung langsung juga ke Museum Perikanan Hadi.